Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa taraham ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qila aidan, khairun nas anfa'uhum lin-nas wa ahsanuhum khuluqan. Qala rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ridhaka wal barakata alayya wa ala hadhihi al jamaah, amin ya rabbal alamin.
mana-mana sedang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan pelaksanaannya tidak hanya di masjid. Sekarang tradisi memperingati Maulid Nabi itu bisa saja dilaksanakan di lapangan, bahkan mal pun bisa dilaksanakan, di sekolah, di villa, di mana-mana orang sedang bersuka cita, bergembira menyambut kelahiran Nabiullah Karim Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak ada yang sia-sia dalam memperingati zikri maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena isi dari peringatan Maulid Nabi itu yang pertama adalah kita diceritakan kembali sirah Nabi besar Muhammad SAW, sejarah perjuangan, sejarah Islam, yang kemudian diceritakan juga tentang akidah Islamiyah, akidah ajaran agama Islam. Bukan hanya sejarah bagaimana keadaan orang Arab, bagaimana keadaan orang Quraisy saat itu, tapi juga diceritakan dakwah Islamiyah, diceritakan juga bagaimana Islam berkembang di tanah Arab, diceritakan juga bagaimana akidah Islamiyah, dan yang terpenting adalah diceritakan bagaimana akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus mengenal baginda Rasul. Bagaimana cara mengenal baginda Rasul? Melalui apa mengenal baginda Rasul Muhammad SAW? Tentu berdasarkan sejarah, di mana di dalam sejarah tersebut marojiknya, literaturnya pasti dari Al-Quran, pasti dari hadis baginda Rasul, pasti dari teks yang diciptakan, yang dikarang oleh para ulama salafus saleh. Dalam sebuah teks, dalam sebuah tulisan, dalam sebuah kitab namanya Nurul Yaqin. Kitab ini akrab bagi santri yang mempelajari kitab salaf. Kitab ini dipelajari di pesantren Khulasah Nurul Yaqin namanya. Sejarah Islam, Tarikhul Islam. Tarikhul Islam itu khulasahnya Nurul Yaqin, kitabnya Nurul Yaqin. Ya rahimahullah, tentu kalau kita punya banyak buku, banyak kitab, tidak salahnya kita punya kitab-kitab yang bercerita, yang mengisahkan tentang sejarah bagi Rasul Muhammad SAW. Tentu dalam teks aslinya, artinya ada teks aslinya, teks atau buku yang dikarang dalam berbahasa Arab, yang sekarang tentunya sudah banyak terjemahannya. Dengan bantuan smartphone, aplikasi ini bisa kita download. Boleh di-download sejarah bagi Rasul di kitab apa saja. Referensi saya rekomendasikan ada kitab salaf, kitab terdahulu yang diciptakan yang namanya kitab Nurul Yaqin. Bapak Ibu tinggal klik saja di Google Play Store, kitab Nurul Yaqin terjemahnya. Di situ lengkap sejarah bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kitab dari pesantren tradisional, pesantren salaf itu kitab Dardir, macam-macam sejarahnya dikutip dalam kitab, ditulis oleh ulama-ulama. Jamaah rahimahullah, dalam kitab tersebut dinyatakan sejarah bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya Islam, keadaan orang Arab sebelum datang Islam, halul Arabi qabla Islam hum musyrikin. Jadi bisa dibayangkan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 300 tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 300 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad 3000 tahun. Doa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu baru dikabulkan oleh Allah setelah 3000 tahun. Jadi kalau Nabi saja doa kalau dikabulkan Allah ribuan tahun, maka jangan buru-buru kita doa pengen segera dikabulkan. Nabi saja doa Nabi
habli minas sholihin, sampai pada zuriat yang terakhir dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi terakhir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa pun menyatakan bahwa akan hadir Nabi setelah beliau yang namanya Ahmad. Itu terkabul setelah 300 tahun. Bagaimana keadaan Islam, keadaan Arab sebelum datang Islam? Halul Arab qabla Islam hum musyrikun. Dalam kitab itu dinyatakan hum musyrikun. Ya'budunal asnam, mereka menyembah berhala. Berhala itu dibuat dari kayu, dibuat dari batu, dibuat dari benda, disembah-sembah. Bahkan yang lucunya dibuat dari tepung. Bisa jadi bakwan kalau jadi tepung. Digoreng jadi bakwan. Jadi roti. Roti itu dibentuk sedemikian rupa seperti makhluk. Ada kepalanya, ada tangannya, ada badan, ada kakinya. Dan lucunya, bagaimana diceritakan dalam sejarah itu, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tersenyum melihat kejahilan, kebodohan, kedunguan. Beliau sendiri dulu menyembah Tuhannya yang dibuat dari tepung, setelah disembah Tuhannya dimakan. Dipotong-potong tangannya dimakan, kepalanya dipotong dimakan. Hebat betul saya, kata Sayyidina Umar. Tuhan aja saya makan. Bayangin, begitu jahilnya. Masa itu disebut masa yang suram, yang jahil, yang gelap. Keadaan orang Arab qabla Islam, qabla maji'il Islam, sebelum datangnya Islam, sungguh sangat-sangat jahiliyah. Mereka menyembah Lata, Manat, Uzza, Hubal. Ini nama-nama berhalanya. Disembah, kemudian dimakan. Luar biasa. Mereka menyembah patung. Barangkali di zaman sekarang tidak menyembah patung, tapi ada ilah, ada sesembahan selain Allah yang lebih dititik beratkan, diprioritaskan ketimbang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lupa ibadah, orang lupa sholat, orang lupa sujud kepada Allah hanya karena kesibukan dunianya. Pekerjaannya menjadi ilah. Benda-benda yang dia pergunakan menjadi ilah. Apa yang dia miliki menjadi ilah, menjadi Tuhannya, menjadi sesuatu yang dia betul-betul tidak bisa tinggalkan. Bayangin Pak, ya ingat waktu zaman orang lagi gila-gilanya menggilai, bukan gila, menggilai batu cincin. Saya melihat betul itu fenomena itu. Saking asiknya bikin batu cincin, azan gak kedengeran. Betul, saya ikut juga ke situ. Saya lihatin, makan azan kedengeran, saya pulang. Mereka udah asik, apalagi yang ininya, pengrajin cincinnya itu, sama orang-orang yang di sekelilingnya, nunggu ngantri bikin cincin. Sebegitunya fenomena itu terjadi. Allah sudah tidak lagi dianggap. Yang lebih menyenangkan mereka, membanggakan, menyenangkan mereka adalah batu, batu cincin. Jadi kalau batu cincin sudah di tangan, sumringah. Ada batu lumut kadang-kadang, macam-macam kan batunya, warna-warna apa aja. Akhirnya saya juga banyak batu, nggak pakai, dibuka Pak Teguh, warna-warni. Itu warisan dulu Pak. Ada yang ngasih habis ceramah, karena saya suka nyindir kalau ceramah. Lihat dong, Ustaz ceramah nggak pakai cincin. Oh selesai ceramah, ini Ustaz. Keinginan mereka ketika saya ceramah nanti dipakai, karena saya nggak hobi cincin. Jamaah rahimahullah, cincin jadi Tuhan. Allah tidak lagi disembah saat itu, azan berkumandang nggak kedengeran. Azan yang kencang itu nggak kedengeran, kalah dengan mesin pembuat itu cincin. Mengalami
jarinya nggak ada cincin, monyet kan nggak ada cincin. Waduh, disamain sama monyet, jarinya nggak ada cincin kayak monyet. Sehingga saat itu Tuhannya adalah batu cincin. Sekarang apa? Ini Pak gadget. Anak kita bisa begadang semalaman megangin HP ini, matanya cekung, badannya kurus, lemas, belajar gak semangat, ada gak kedengeran lagi gara-gara benda satu ini. Jamaah rahimahullah. Maka ada seorang alim, ustaz, racunnya anak-anak sekarang ini. Beliau santri, beliau kiai punya santri. Satu ini, yang kedua motor katanya. Anak kalau sudah pegang ini sama motor, bubar Ustaz. Gak bisa lagi diajarin, gak bisa lagi dididik akhlak, gak bisa lagi ditanamkan ilmu dan adab. Masya Allah, jangankan adab, ilmu aja susah. Bagaimana mau dapat ilmu? Orang kabur-kaburan katanya. Maka jamaah rahimahullah, bersyukur kalau kita anak dimasukkan di lembaga pendidikan, di madrasah, di sekolah, bahkan di pesantren yang tidak boleh pegang HP. Nggak boleh dirahasia sebelum masuk sekolah, masuk madrasah, masuk pesantren, apalagi nggak boleh ada benda ini. Bahaya. Ustaznya lagi menerangkan pelajaran, ustaznya sedang ngajar, dia main HP, ya gini-gini dia kayak zikir. Subhanallah, nggak tahu ini headset di jilbabnya, nggak ketahuan. Jamaah rahimahullah, maka yang budunal asnam, boleh jadi fenomena itu terjadi saat sekarang ini. Yang disembah bukan Lata, Manat, Uzza, Hubal, tapi yang disembah adalah HP, gadget, smartphone, laptop, motor, Pak. Ada orang itu saking asiknya ngelapin motor, lupa dia sholat. Memang godaan setan tuh begitu. Mohon maaf kalau dia tersinggung. Lagi asik-asiknya ngelapin motor, saking samanya motornya baru dia dibersihin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku nanti aja. Terus itu. Ibu juga sama. Kadang-kadang godaan waktu masak udah ada, udah panggilan. Aku lagi nyuci, lagi beres-beres. Aku akhirnya apa? Asar yang harusnya jam 3 lewat berapa sekarang? Jam 3 kurang malah dia sholat asarnya setengah. Nantilah asik lagi bersih-bersih. Begitu godaan setan. Kita harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah, yang disembah Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan mohon pertolongan sama Allah. Nah, kok ini tidak dinanti-nantikan, diabaikan. Nanti kan nggak ada Pak, manusia itu kalau dipanggil pemimpinnya dibilang nanti. Itu ada perasaan gak enak. Contoh kemarin habis sholat asar saya ditelepon Pak Sekda, Ustaz ya Ustaz, di mana katanya? Di Bandar Lampung Pak Sekda, jalan ke Kalianda. Enggak, itu Pak Bupati minta tolong doang. Aduh, nggak bisa Pak Sekda. Kan pimpinan saya, atasan saya. Gimana perasaan saya ketika saya nggak bisa itu? Itu ukuran manusia Pak. Dipanggil pimpinan, diminta pimpinan, nggak bisa itu gimana rasanya? Nah ini bukan pimpinan, bukan raja, Lord of the world. Apa itu Lord of the world? Maharaja, raja di raja. Allah yang manggil walaupun melalui Pak Hasan. Allahu Akbar. Pak Hasan yang manggil, tapi itu panggilan Allah. Nanti dulu katanya. Agak serak-serak dikit ada. Jamaah rahimahullah. Jadi kalau orang manusia yang manggil buru-buru, giliran Allah yang manggil nanti sabar. Hingga karena saking pinternya, mohon maaf ini ya, saya suka dulu debat, tapi ujung-ujungnya kayak mau berantem. Debat sama teman saya yang kebetulan dia udah kuliah, saya belum. Duluan dia kuliah, saya belum, karena saya khidmah abdi di pesantren. Dia pulang nengok saya di pesantren. Ya, gaya kan baru kuliah dia. Tahun itu langsung kuliah, saya belum kuliah. Saya ngabdi dulu, nggak boleh kuliah. Datang waktu saya ngobrol depan,
Saya belajar filsafat katanya. Di mana? Di kampus. Jadi gimana filsafat itu? Saya belum pernah tahu itu apa itu filsafat. Belajarnya bahwa dengan ilmu filsafat semua ini bisa dianggap masuk akal atau tidak masuk akal. Maksudnya gimana? Kami kalau sholat, kami pahami betul makna itu. As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Jadi menurut dia, sholat itu pada waktunya, yaitu ya maksud waktunya. Kalau zuhur ya sampai jam 3, nggak apa-apa sih sholat jam 3, kan belum asar katanya. Iya juga dalam hati saya. Terus kalau saya sholat ngadep kemana aja katanya. Lah kok gitu? Ya kan dunia berputar. Tetap aja ujung-ujungnya karena berputar, arah juga dia ke Ka'bah. Emang kamu yakin kalau sholatnya ke sini ngadepnya lurus ke Ka'bah? Emang kamu udah lihat ini langsung lurus ke Ka'bah? Kalau saya mau kemana aja terserah saya. Toh bumi ini berputar. Aduh kata saya, kacau nih hadapin orang filsafat ini kata saya. Jemaah rahimahullah, dia luar biasa. Debat-debat ujung-ujungnya capek saya. Terus saya berangkat ke masjid, pulang dia bilang, kamu ikhlas nggak ke masjid? Waduh kata saya, jangan-jangan kamu ke masjid itu nggak ikhlas. Sholat sih sholat, tapi karena ingin kamu dibilang orang sholat, menggugurkan kewajiban. Kalau saya tak ke masjid, saya ikhlas sholat saya, nggak dilihat orang. Kamu ke masjid belum tentu kata. Waduh, melok ada orang filsafat. Aduh kata saya, ada yang gila ujungnya. Ujung-ujungnya gila. Jemaah rahimahullah, tapi begitulah orangnya. Ketika diberikan oleh Allah akal itu kan bekal. Ketika diberikan waktu lahir, ada yang namanya insting atau naluri. Maka bayi lahir gak perlu dia ngomong, ma lapar, ma haus, enggak, karena dia belum bisa ngomong. Ngomongnya dia, hai. Oh, anak saya haus. Hidup itu bayi hanya karena diberikan oleh Allah insting lapar. Ingat ya, insting lapar, naluri lapar, naluri haus. Cukup dengan dia merengek, menangis, tahulah ibunya kalau dia lapar. Subhanallah, yang kerok kalau anaknya nggak bisa nangis bu, nggak ketahuan sama ini anak saya lapar apa pipis, diam aja ya. Nah yang kedua Allah beri bekal panca indera, tapi belum berfungsi. Waktu lahir itu matanya belum jelas melihat, betul nggak Pak? Bu, waktu masih merah itu digini-gini nggak lihat ya. Telinga juga belum bisa berfungsi, namanya penglihatan, pendengaran, hati. Itu indera yang Allah berikan waktu lahir 3. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah melahirkanmu. Yang melahirkan itu Allah. Jadi mengeluarkan itu melahirkan. Min butuni ummahatikum, dari perut ibu. Jadi semua ini kehendak Allah kita bisa lahir. La ta'lamuna syai'an, tidak pintar saya, tidak tahu apa-apa. Bodoh kita waktu lahir, enggak tahu apa-apa. Kemudian supaya kita ini enggak bodoh, supaya kita ini enggak kosong. La ta'lamuna syai'an itu kan nol, enggak tahu apa-apa, nol besar. Supaya kita ini berisi, maka Allah beri bekal apa? Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Sebab ada bayi lahir punya uzun, punya telinga tapi tuli, Pak. Tuli. Jadi boleh jadi kupingnya ada di dalam telinga tapi budak, mohon maaf. Enggak dengar ya. Mohon maaf ya. Kemudian was-sam'a wal absar, ada yang punya mata tapi enggak bisa melihat. Ada bola mata tapi enggak bisa melihat. Wal absar wal afidah, fu'ad. Allah berikan indera perasaan berupa hati. Jadi Allah beri pendengaran, penglihatan, perasaan. Jamaah rahimahullah. Kemudian Allah beri bekal setelah naluri, setelah indera, Allah beri bekal yang ketiga, akal. Tapi akal ini kalau nggak dituntun oleh hidayatullah, bekal yang keempat, dia boleh jadi pintar, jadi teolog ahli Quran, ahli agama, Quran dia bedah,
Quran dia pahami, tapi nggak sholat, Pak. Tapi nggak beragama Islam. Ada itu. Orang-orang yang belajar agama Islam, Islamologi namanya. Dan orang Islam pun boleh belajar Kristen, ilmunya Kristologi. Ada itu jurusnya Islamologi. Orang-orang non-Muslim belajar Islam, dia paham Islam, tapi gak menyembah Allah, dia gak sholat. Nah, jadi akal Allah beri, tapi tidak Allah beri yang keempat, hidayatullah. Apa itu hidayatullah? Petunjuk. Nah, jadi kalau Allah sudah beri 4 bekal ini, insya Allah yang dia sembah bukan berhala. Yang tidak Allah berikan kepada orang Arab sebelum datang Islam itu adalah hidayah. Belum Allah berikan hidayah itu. Allah beri akal. Oh, orang Arab pintar, Pak, secara keilmuan. Kalau udah bikin syair luar biasa. Di Mekah saat itu ada kebiasaan, ada pasar khusus di mana di situ orang-orang yang ahli syair diapresiasi, diberikan penghargaan, ada sayembara. Pintar-pintar bikin syair. Bikin patung itu bukan sembarang patung, dipahat sedemikian indahnya. Mereka banyak menguasai ilmu saja, tapi Allah tidak berikan hidayatullah, maka yang disembah bukan orang patung. Itu yang pertama, keadaan orang Arab sebelum datang Islam. Yang kedua, halul Arab qabla Islam, ini yang luar biasa. Yaqtuluna auladahum khasyatal faqri. Takut miskin, ada perasaan takut miskin orang Arab itu, sehingga dia nggak mau punya anak. Bayangin, Pak, di mana itu otaknya? Di mana itu akal pikiran? Dia takut miskin. Logika berpikir dia kalau punya anak menambah beban hidup, punya anak nambah beban pikiran, punya anak menjadi beban ekonomi, semuanya. Sehingga lebih baik saya gak punya anak. Barangkali lebih baik saya gak bisa nikah sehingga gak punya anak, begitu. Jadi kehidupan orang Arab luar biasa. Anak laki-laki lahir dibunuh. Sejarahnya begitu, luar biasa. Khasyah itu khauf itu takut fakir, takut miskin, takut jatuh miskin kalau punya banyak anak. Kayak ibu, Bu, kalau bisa anaknya jangan satu. Ya gimana Ustaz? Dikasihnya satu, minimal 3. Kok 3 Ustaz? Nah, ada hadisnya. Tazawwaju al-waluda wal-waduda. Nikahi olehmu al-walud, wanita yang subur. Walud itu subur. Wal-wadud yang penuh rasa cinta kepada, jangan yang cintanya karena apa gitu? Karena harta, karena kekayaan, karena tampang, karena jabatan, karena itu nggak tulus tuh cintanya. Yang sebut mawaddah itu betul-betul cintanya dari hati. Maka ada istilah love is not a because, but love is a thought. Cinta itu bukan karena saya cinta kamu karena kamu ganteng, saya cinta kamu karena kamu kaya, saya cinta kamu karena kamu itu punya jabatan, saya cinta kamu karena kamu pintar. Bukan, tapi cinta itu walaupun. Nah ini ya Mas Mei, istrinya ada? Kayaknya cinta betul istrinya. Subhanallah. Siapapun yang ada di sini, istri kita itu cinta betul sama kita. Insya Allah ya. Sehingga kita nikahi istri yang al-walud, yang bakal punya keturunan, wal-walud yang cintanya luar biasa. Fa ini kata Rasul dalam sabdanya, sesungguhnya aku kata Rasul, mukathirun, itu akan bangga luar biasa. Bikumul umam, terhadap kalian di hadapan para umat yang lain, yaumul qiyamah, dengan jumlah yang kathir, dengan jumlah yang banyak. Aku akan bangga di hadapan umat yang lain. Umat yang lain maksudnya umat Nabi yang lain, di hadapan umat Nabi yang pada hari kiamat dengan jumlah umatku yang banyak. Nah, Bu,
Masih produktif? Iya. Tambah lagi minimal 3. Karena kata Ustadz Nur Hadi, guru bahasa Arab, teman senior saya, al-walud itu Ustadz Jamak katanya. Oh iya, iya, al-walud itu Jamak karena beliau jurusan bahasa Arab. Memang al-walud Jamak maksudnya apa? Nggak mungkin al-walud itu musanna. Pasti jamak. Jamak itu minimal 3. 3 itu jamak. Jadi kalau 2 belum, Bu. Waduh, program ini Ustadz. Jadi 3 minimal. Kalau saya udah 4, alhamdulillah. Saya kan masalah. Alhamdulillah. Terus kalau orang Arab punya anak perempuan, yudfinuna banatahu, dikubur hidup-hidup. Masya Allah. Di mana kemanusiaannya itu ya? Rasa sayang kepada anak. Kita kalau lihat anak perempuan, laki-laki nih Bang, ya kan? Bapak-bapak itu, sayangnya itu beda. Sayangnya orang tua, ayah terhadap anak perempuan itu beda. Saya udah bisa bedainnya. Rasa ingin melindungi, mengayomi, mengasihi, menjaga kehormatan itu beda. Ya, sayangnya orang tua, ayah ini kepada anak perempuan itu beda. Lah kok ini dikubur hidup-hidup? Maka Umar bin Khattab waktu dia sholat, selesai sholat, dia menangis. Assalamualaikum, nangis. Karena dia ingat waktu zaman sebelum datang Isa, anaknya yang lahir itu dia tanya pada istrinya, dia nggak mau lihat kalau anak lahir laki apa perempuan. Istrinya menyembunyikan identitas anaknya itu kalau anaknya itu perempuan, sehingga dipakaikan pakaian laki-laki semenjak kecil. Umar pergi, waktu dia pulang, dia senang dengan anaknya yang laki-laki, padahal perempuan ini diajaknya jawab sendiri, laki-laki. Waktu mau buang air kecil, tahulah Umar ternyata anaknya perempuan. Wah, sekali dia sama istrinya. Selama ini istri yang menyembunyikan bahwa anaknya bukan laki, ternyata perempuan, maka digali tanah. Anak perempuan itu melihat ayahnya gali tanah, ikut melihatin lagi ngapain. Yuk, sampai dalam. Ayah, keringetan ayah. Dilapin ya, dilapin. Tapi Umar nggak peduli. Sampai udah dalam, anaknya diangkat, dicempok, dikubur hidup-hidup sambil anaknya berkata, ayah. Itu yang buat Umar menangis. Betapa jahilnya saya dulu, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Itu yang selalu Umar nangis ketika sholat. Assalamualaikum, nangis. Assalamualaikum, senyum. Senyumnya kenapa? Karena ingat nyembah Tuhan di Makkah. Jamaah rahimahullah. Begitu 3, yang pertama musyrik, 2 anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dikubur. Nah yang keempat, halul Arab qabla Islam, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan orang Arab itu ya, karena mereka menyembahnya patung, akalnya itu tidak berfungsi, dia tidak Islam, tidak damai, tidak sejahtera kehidupannya itu. Yuharibu ba'duhum ba'dha, haraba yuharibu, saling di makna al-mutawa'ah. Ada alif di tengahnya itu makna al-mutawa'ah, saling artinya. Kalau haraba itu perang. Tapi kalau haraba saling memerangi, aktif, sama-sama aktif. Jadi berantem terus Pak, tawuran terus. Ini kampung ini sama kampung sebelah, kabilah namanya, berantem terus. Yang kuat dia yang berkuasa, yang lemah diinjak-injak. Maka saling membunuh, yuhadu, saling memerangi, ba'duhum ba'dha, antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Yang kuat dia yang disegani, yang kuat dia yang berkuasa. Ya, faktor kuat aja itu, faktor gagah aja yang bisa jadi pemimpin. Perkara dia itu pinter gak pinter, pokoknya kalau dia hebat, gagah, dia yang jadi pemimpin. Jadi luar biasa jahilnya orang Arab sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian tatkala baginda Rasul Muhammad SAW ulida di Makkah Tsani Asyar min Rabi'il Awal Amal Fil, baginda Rasul lahir di Mekah ya. Sekarang itu posisinya rumah Rasul itu
di dekat Masjidil Haram. Cuman saya kok nggak kesana. Ya, saya nggak kepikiran sana itu pengen ke rumah pengen Rasul. Kok blank. Dan pengen tahu juga buat referensi. Oh ternyata rumah Rasul ini toh. Beliau lahir di situ di Mekah pada 12 Rabiul Awal Amal Fil. Kenapa tahunnya bukan bilangan? Karena belum ada penanggalan kalender Islam saja. Ya, belum dimulai penanggalan Islam. Sehingga disebutnya tahun gajah. Kenapa? Karena pada saat baginda Rasul lahir diceritakan dalam surat Al-Fil, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah kalian melihat, memperhatikan apa yang diperbuat fi'ilnya Allah, fa'ala rabbuk, apa yang dilakukan oleh Tuhan bi ashabil fil terhadap tentara gajah. Dipimpin oleh Raja Abraham. Mereka itu datang ke Mekah lihadmil Ka'bah tuh. Hadmil Ka'bah itu tuh menghancurkan Ka'bah. Ka'bah pengen dihancurkan. Mereka datang gerombolan pasukan kalian. Apa yang terjadi? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah utus pasukan ababil, pasukan burung ini membawa batu dari neraka. Batu dari neraka itu kecil-kecil, cuman karena nerakanya ini bukan perkara batunya. Neraka itu kan saking panasnya, jangankan segede batu. Nabiullah Adam pengen masak, itu cuman sebesar debu. Mintanya sebesar biji kurma. Kalau sebesar biji kurma Adam, kata malaikat, dunia hancur. Kalau separuhnya malaikat, kalau separuhnya dunia nggak hujan-hujan. Terus segede apa? Segede debu. Ya neraka segede debu nggak kelihatan. Diambil, dicuci di laut 77 kali, diletakkan di gunung. Gunung meledak. Api yang sebesar debu, api neraka sebesar debu diambil lagi, taruh lagi di neraka. Tinggal sisanya lahar, lava. Itulah api dunia ini, itu asapnya api neraka. Bapak yang suka main api, ya, api yang panas itu tukang las. Api asmara. Minumlah. Saya udah serius tadi. Itu asapnya doang. Api yang ada di dunia ini asapnya doang. Logikanya gini Bu, ibu masak air sejam dibandingkan dengan 3 jam lebih panas 3 jam, betul? Dibandingin dengan seharian 12 jam pasti lebih panas 12 jam. Begitu api. Ini bukan sehari. Api neraka itu 1000 tahun dipanasin. Jadi merah. Kurang panas, Allah. Panasin lagi, tambah 1000 tahun. Jadi putih berbusa. Kurang panas, kata Allah. Panasin lagi 1000 tahun. 3000 tahun api neraka dipanasin. Hitam pekat. Warnanya itu hitam api. Pernah lihat api hitam? Kalau api biru, rina. Api biru rina. Ini api neraka hitam. Demi Allah, kata malaikat penjaga pabrik ini, andai api neraka ini bocor sebesar lubang jarum saja, niscaya dunia akan hancur. Saking panas. Ini batu kerikil dibawa oleh burung ababil. Maka tatkala dijatuhkan, tarbihim bihijaratin min sijil, dari api neraka, dihujani dengan batu neraka dibawa oleh pasukan burung ababil. Faja'alahum, maka jadi mereka ka'asfin ma'kul. Ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ular. Habis kan? Begitulah kenyataannya. Nabi lagi di saat Mekah diserang oleh tentara Abraha, Raja Malikul Habasyah, namanya Abraha, membawa pasukan gajah pengen hancurin Ka'bah. Allah gak terima, Allah gak mau Ka'bah itu hancur.
Maka 1400 tahun yang lalu kejadian itu, ya Ka'bahnya masih ada. Bahkan masuk masjid kita, mana Ka'bahnya? Ka'bah kita kan ada Ka'bah kecil ya, tapi kotak amal. Itu jemaah rahimahullah, Ka'bah itu dipelihara, dijaga, bahkan didoakan oleh setiap orang yang melihat. Sampai sekarang masih berdiri tegak. Allahumma zid hadzal bait. Ya Allah, tambahkan Baitullah ini, Makkah ini. Baitullah itu Ka'bah. Tasyrifan, kemuliaan, ta'ziman, keagungan, takriman, kemuliaan, wa mahabbatan, kecintaan, wa birran, kebaikan, wa zid man syarrafahu, tambahkan orang yang memuliakan Ka'bah, wa 'azzamahu, yang mengagungkannya, wa karramahu, yang memuliakannya, tasyrifan, kemuliaan, wa ta'ziman, keagungan, wa mahabbatan, dan kecintaan. Jadi Ka'bah itu didoakan setiap orang melihat sampai sekarang. Bahkan orang yang melihatnya pun minta dimuliakan. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa melihat Ka'bah. Amin. Bisa melihat langsung. Beda Pak, melihat di sejadah sama melihat langsung. Itu ada di sejadah. Ini Ka'bah. Tapi melihat langsung sumber kebaikan mata. Saya justru heran kalau orang lihat Ka'bah biasa. Sering lihat Ustaz di HP. Nggak kontak batin. Lihat Ka'bah itu kontak batin. Ini ya muka kabut bangunan hitam ini. Tahunan saya pengen lihat ini, Allah kau izinkan, padahal kaki ini kotornya luar biasa, noda dosa, noda maksiat, tapi Allah izinkan bisa menginjak tanah suci ini Allah. Alhamdulillah. Jamaah rahimahullah. Itulah keadaan tatkala baginda Rasul Muhammad SAW lahir. Di tengah-tengah manusia yang luar biasa, biadabnya dari zaman yang biadab dirubah menjadi beradab. Tapi bagaimana merubah itu semua? Masya Allah. Innama bu'ithu liutammima makarimah akhlaq. Merubah kebiadaban menjadi beradab ternyata dengan akhlak. Kita pengen merubah akhlak suatu kaum, tidak bisa dengan teori, dengan konsep, dengan ilmu selain daripada menerapkan akhlakul karimah sebagaimana diterapkan bagi Rasul Muhammad SAW dengan akhlak. Nah pertanyaannya, Ustaz, bisa nggak orang-orang itu tiba-tiba berakhlak seperti akhlaknya bagi Rasul atau akhlak yang mulia? Nggak bisa. Ini ada rumus, Bu. Ternyata akhlak itu muara terakhir. Akhlak itu bukan proses, tapi akhlak itu adalah hasil. Maksudnya apa? Orang bisa berakhlak tatkala dia melakukan syariat. Coba perhatikan, sholat yang kita lakukan itu ujung-ujungnya nanti, endingnya, cluenya, orang yang sholat itu diharapkan memiliki akhlak yang mulia. Mulia itu karim. Maka ada istilah akhlakul karimah, akhlak yang mulia sholat. Maka kalau ingin berakhlakul karimah, akhlak mulia harus sholat, Pak. Pengen punya anak yang berakhlakul karimah, adab bahasa kita itu, beradab, bukan biadab, harus dididik sholat. Di semenjak kapan? Umur 7 tahun. Ada hadisnya, muru auladakum bis sholat idza balaghu sab'an. Justru kalau anak-anak udah gak masuk masjid, kita harus khawatir, Pak. Kok masjid kita gak boleh masukin anak-anak? Jangan-jangan ada hantunya. Anak-anak takut masuk masjid. Jadi kalau anak-anak senang di masjid, main di masjid, gak apa-apa. Biar syaba bisyai'in syaba ilaih, biar dia terbiasa masuk masjid. Gak asing bagi dia. Ketika dia nanti usianya remaja, dewasa, dia udah terbiasa masuk masjid karena dari kecilnya dipaksa untuk masuk masjid. Jamaah rahimakumullah. Apalagi zakat. Salat pasti gandengnya dengan zakat. Salat itu ibadah fisik, amal. Ya, kalau zakat ibadah mal. Beda. Kalau mal harta, ibadah harta.
Aqimis shalah wa atuz zakah. Pasti itu. Kalau udah urusannya hablum minallah, hablum minan nas. Salat hablum minallah, hubungan vertikal sama Allah. Hablum minan nasnya hubungan horizontal dengan zakat. Ya, memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap manusia. Jadi kalau salat itu salat individu sendiri kan salat. Kalau zakat salat sosial digabungin jadi satu. Maka ingin sempurna Islam kita, bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Ujung-ujungnya orang yang zakat berakhlakul karimah. Puasa. Bukankah puasa itu menahan diri, tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, termasuk menyakiti orang lain. Sehingga dituntut melalui ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa agar kita berakhlak. Haji pun sama. Kita berakhlak. Hingga pada akhirnya kalau kita semua sudah berakhlakul karimah, bisa merubah peradaban. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, pengajian kita seperti ini walaupun di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas yang luar biasa, capek bahkan, sempatkanlah seminggu sekali. Ya Bu ya, jangan sampai lewat 168 jam seminggu itu. Sehari kan 24 jam. Kalau seminggu kaliin aja 24 kali 7, 168 jam. Dari 168 itu cuma diambil 1 jam, masih sisa 167 jam. Cuma minta 1 jam doang. Ini DKM masjid ini, pengurus masjid. Ayo Bu hadirin, walaupun barangkali gak diumumin ya, tapi kalau udah program kok, sempatkanlah 1 jam, karena masih sisa 167 jam seminggu. Kita bisa gunakan buat aktivitas duniawi yang lain. Ini aktivitas ukhrawi. Ini perkara akhirat yang kita ngaji ini. Dan sering kita ulang-ulang kita sampaikan, kalau kita ngaji Bu, apa yang kita dapat? Illa nazara alaihi sakinah, hati tenang. Tenang kan? Enggak Ustaz, saya lagi mikirin tagihan. Beda urusan ini. Enggak, kalau lagi pengajian begini biasanya tenang. Tenang, apa yang tenang? Hati dan pikiran ini enggak terpisah ya. Nah, karena ditanya, Buya Arosi ditanya, Buya, pikiran dan hati terpisah? Enggak. Dia menyatu. Hati, pikiran itu hadir ketika kita pengajian. Nyatu dia. Maka Allah turunkan sakinah. Hati kita tenang, pikiran tenang. Sahatta kita tidak la khauf alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan kalau kita ibadah itu. Mungkin pada level yang tertinggi pengen meninggalnya waktu pengajian begini. Ya kan? Pengen mengakhiri hidup ini waktu mengaji gitu, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi enggak ada khawatir, enggak ada orang, aduh, takut saya pengajian nanti mati. Enggak, justru waktu ibadah, waktu ngaji itu pengen mati, pengen meninggal. Waktu sholat pengen, waktu zikir, waktu ngaji meninggal. Bukan lagi nyekek botol. Wah, lagi main lem, mati. Jadi lagi ibadah ya orang yang ngomong. Nah, mulia apa lagi? Wa khaffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kalau kita ngaji, kita diliputi kasih sayang. Ini kita saling kasih sayang ya. Sudah ada mahabbah sedikit demi sedikit antara kita nih, antar jamaah. Karena ikut pengajian ada sifat rahmahnya Allah diturunkan kepada kita. Allah sayang sama kita. Amin. Amin. Wa khaffathumul malaika, malaikat pun ikut mengerumuni kita. Ikut mengerumuni. Makhluk yang namanya malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah sebut nama-nama orang yang ngaji ini di antara penduduk langit. Nama kita disebut-sebut, Bang. Kalau nggak ngaji nggak disebut. Kita hadir nonton bola di Malang, Kanjuruhan, ya kan? Disebut nama kita lagi nonton sama Allah. Enggak. Atau lagi nonton konser Oframan Java. Ya. Dulu Oframan Java 2012 saya ingat Rasul di Indonesia.
Apa iya disebut-sebut nama penontonnya itu? Ya. Karena pengen ketemu 5 artis. Saya hafal artisnya Pak. Yang pertama Parto. Yang kedua Sule pasti. Yang ketiga Aziz Gagap, Andre Taulani. Artis ini 5 ini roadshow Indonesia. Yang kumpul bukan 1-2 orang, 5-10 orang kayak pengajian. Satu stadion Saburai Bandar Lampung, Stadion Enggal, ya, yang luas itu penuh. Kau usah tahu, bisa lihat nonton. Iya, saya melihat. Tapi dari Indosiar, biar ini Indosiar melihat. Drone naik. Kapan itu? Waktu maghrib. Saya pulang dari masjid, tulisan di Indonesia itu live dari lapangan Saburai Bandar Lampung. Gegap komputer, lighting itu. Sebanyak ini yang gak sholat. Kira 1-2 orang, satu stadion tadi yang sholat maghrib. Allah. Apa yang begitu, yang kumpul-kumpul gitu namanya disebut oleh Allah di antara penduduk langit dan khawatirnya lagi jingkrak-jingkrak itu mati Pak. Allah Akbar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu bukan dari maghrib, asar ada yang datang asar. Dari mana langsung tengah enggak sholat asar. Maghrib, isya pun sama. La ilaha illallah. Khawatirnya apa? Kalau orang sudah maksiatnya terang-terangan begitu, khawatir turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menimpa mereka yang enggak sholat, orang-orang yang sholat pun kebagian nanti yang sekitarnya. Nauzubillah, subhanallah. Jadi kita perbanyak pengajian di mana-mana, peringatan Maulid di mana-mana, agar pada sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan hidayah, memberikan barokah rahmah kepada kita melalui pengajian-pengajian kumpul-kumpul seperti ini. Walaupun dibilang tradisi, tapi yang diceritakan sejarah Islam, akidah Islam, akhlak bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyraq jam berapa? Pas jam rahimahullah. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Allah tumbuhkan mahabbah di hati kita. Kita lebih senang dengar sholawatan Bu ketimbang dangdut. Coba ya, Bu. Ya. Jadi ada sholawat menghantar tidur. Ada kan? Jadi kalau mau tidur, setel tuh sholawat menghantar tidur. Atau ayat-ayat ruqyah. Jangan cinta satu malam. Cinta satu malam tidurnya karena musik. Ini jijik bisa jadi sholawat, bisa ngaji, bisa dengar hal-hal yang positif, ceramah. Manfaatkan. Jangan dekat-dekat, radiasinya bahaya ya. Ya rahimahullah, mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita, Allah senantiasa jaga kita. Kita berharap Allah beri kekuatan kepada kita, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa ibadah, meningkatkan kualitas ibadah kita, menyebut kalimat tahlil la ilaha illallah, bergetar hati kita tatkala disebut nama Allah, wa zadatuhum iman, tatkala disebut ayat-ayat Allah dibacakan semakin tambah iman, tambah semangat ibadah. Insya